dan ternyata yang lebih itu tuh ya you know what I mean gitu kan. Nah terus pas kita masih nih, aku udah apa ya, ceritanya aku lagi di pos 2 terus mau ke pos 3. Nah di pos 3 ini tuh ternyata ngelewatin sumur, terus ada sekolah, aku nggak tahu sekolah, nggak tahu baraknya tentara, lupa. Pokoknya kayak ruang gitu loh, kayak tempat rumah kayak gitulah, rumah yang lagi kosong, terus di sampingnya sumur. Nah kita tuh lewat di situ, tau nggak yang saya rasakan? Ada bocicca lagi muda, karena pas ada sumur terus agak jauh itu tuh ada pohon pisangnya gitu, dan di pohon pisang tuh ada pocicanya, dan lumayan serem gitu. Aku ngeliat kayak gini disidik di apa ya, itulah pokoknya. Pas itu anjir, cica gitu kan, tapi aku mikirnya enggak, ini halusinasi aku, tolong, halusinasi, sugesti aku, tolong jangan yang aneh-aneh. Aku tuh selalu berpikiran positive thinking, tidak usah mikirin itu kan, tapi gimana gitu kan. Tapi teman aku si wakil Presma itu gak ngerasain apapun gitu kan, gak ngelihat apapun. Terus makanya aku mikir ini aku halusinasi atau gimana dah kayak gitu kan, karena aku nanya ke dia, Kang, kalau lihat di sana nggak, lihat apa, kata dia teh, ada penglihatan apa gitu, kata aku teh kayak gitu kan. Terus dia bilang enggak, aku nggak ada apa-apa. Oh ya udah gitu aja, aku nggak akan ngomong apa-apa gitu. Terus si akangnya juga nggak terlalu penasaran kan. Sekali lagi aku kasih tahu, aku nggak tahu rundown pos ke pos tuh kayak gimana gitu kan. Ternyata mereka memasukin peserta ke sawah itu katanya, aku lupa sih pokoknya. Aku nggak terlalu lihat jelas pokoknya mereka mau kayak gimana. Dan ternyata ada yang peserta kayak udah capek banget gitu terus aja, dan kita tuh kayak ke bawah gitu loh. Terus ternyata posnya itu yang ketiga di sawah. Bayangin, temen apa peserta yang lain aku nggak tahu ya, tapi aku tuh ngerasa si peserta yang capek ini tuh bukan capek karena hal capek fisik gitu, tapi capek yang mau dimasukin gitu loh. Terus aku cuman ngeliatin doang si pesertanya kan. Ternyata kalau pas setelah cerita kita udah dekat nih, udah nggak ospek lagi, ternyata dia tuh bisa, dan dia sudah di apa sih, kayak di rangkul gitu loh dari belakang sama teteh kun gitu. Nah tibalah aku mau ke pos 4. Pos keempat tuh katanya gak terlalu jauh dari pos ketiga katanya. Terus kita tuh terus jalan aja sampai aku sama si wakil Presma ini kayak bingung, ini pos 4-nya mana sih gitu kan, kayak nggak ketemu. Padahal kita tuh udah jalan udah jauh banget, dan sampai aku nyasar sama Wapres itu, nyasar terus udah jauh banget. Ya udah, aku sama Wapres aku langsung pulang lagi ke lapangan, dan udah ada sebagian juga peserta yang di lapangan udah balik gitu loh. Terus gak tahu kenapa nyampe di lapangan itu aku ngelihat, aku ngerasa kayak rame banget, padahal pesertanya tuh baru sedikit. Paham gak sih? Paham lah ya. Sekali lagi aku ingetin dan nanya kayak gitu. Udah gitu aku tuh sudah ngerasain ya kayak ini kok rame banget gitu kan. Terus udahlah, ada saatnya ternyata rundownnya tuh pas banget buat api unggun. Aku taunya cuman api unggunan doang kan, yang taunya tuh koor acaranya sama ketua pelaksananya. Ternyata di api unggun itu tuh kayak hostnya tuh kayak bikin kita nangis, bukan kita, apa ya, peserta nangis, kayak merenungkan gitu loh. Kayak bayangkan kalau di apa tuh, kalau di rumah kalian nanti pas pulang ada bendera kuning,
yang kayak gitulah pokoknya. Terus pada nangis, pada sedih, aku kaget. Aku mikirnya jangan sampai mereka kosong, karena itu udah ngundang banget gak sih, udah capek, terus merekanya sedih gitu kan, terus apalagi yang kosong pemikirannya udah nggak tahu kemana. Itu bukan ampuh, apa sih, kayak sasaran empuk banget gitu sama si teteh kun yang kayak gitu tuh, sasaran empuk banget. Terus sampai akhirnya kayak puisi host itu tuh udah puncak banget gitu kan, udah mereka nyata kayak nangis kayak gitu kan, nangis semuanya, tapi nggak semuanya sih, satu tiba-tiba cina, wah tuh kan kataku, kena pasti ini. Pas ketawanya tuh paling nggak suka banget aku dengerin, ketawa keras banget satu doang, dan mereka yang tadinya nangis kayak gitu malah kaget langsung, kayak satu tuh ketawa, aduh aku tuh udah kayak ya Allah semoga satu aja jangan semuanya. Terus tiba-tiba yang ketawa sendiri tadi itu dibawa ke tenda tentara, dan aku lihat oh ada tentara yang bisa. Nah, kalian harus tahu juga, kita gak mau ya, ini tuh kayak adat istiadatnya orang Indonesia gitu kan, mau dimanapun kamu berpijak itu pasti ada hal yang kayak gitu, ya gak sih? Terus waktu angkatan aku ospeknya di tentara juga, tapi di yang zaman aku tuh kita nggak ada sama sekali apa sih, kesurupan yang kayak gitu nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena panitianya ngasihin sesajen gitu kan, karena si tentaranya ya meskipun mereka tuh nggak percayalah yang sama yang kayak gitu, cuman mau nggak mau kan, kalau misalnya tentaranya mintanya kayak gitu ya udah kita kasih, ya si kakak kelas aku kasih. Nah, yang angkatan mereka ini, yang peserta yang aku ospekin, kita tuh udah ngasih sesajen. Ternyata sesajen itu mengatasnamakan si tentara ini, makanya yang tentaranya aman-aman saja bunda, bukan buat anak-anak peserta gitu, sesajen teh. Makanya mereka yang kena. Nah pas mereka yang kena, ada yang minta udah tuh ya satu tuh, terus satunya tuh kayak nyebarnya pas banget kayak ngelingkar kayak gitu loh ya, udah sampingnya udah satu itu, terus sampingnya lagi itu kalau nggak salah ada total 8 orang kesurupan. Nah itu tuh yang aku garisin biru, yang setengah lingkaran kayak gitu, itu yang kena kesurupannya. Dan oh ya aku salah Dena, lampunya tuh sorotnya ke sini, pokoknya lampu sorot gitu ya kan, lampu gede, dan pencahayaannya tuh cuman lampu itu doang, gak ada yang lain kecuali di WC. Terus si lampunya kan otomatis ke daerah sini, bukan ke daerah yang aku garisin biru. Jadi yang daerah garis biru tuh apa sih, gelap banget, tapi aku ngerasa itu tuh kayak rame gitu karena satu persatu kesurupan. Jadi aku tuh udah kayak kepikiran, gak, ini kita harus kayak kita tetap lanjut ini jurit malamnya, apa, api unggunnya, cuman gak boleh kosong, terus istighfar terus gitu kan. Terus sama aku keliling peserta, aku ngingetin tuh kan di belakang peserta tuh kan ada si panitia kayak gitu. Lo tahu kenapa bagian yang situ ternyata udah rame tuh sama si panitia aku, teman-teman aku, tapi nggak tahu kenapa aku ngeliat di situ tuh nggak ada panitia sama sekali gitu kan. Aku selalu kayak nyebar teman-teman nyebar, aku selalu kayak gitu. Pokoknya aku paling riuh buat ngasih tahu ke mereka kalau udah gitu, aku udah nyiapin ke mereka, terus mereka nyebar, dan aku udah ngelihat lumayan banyak panitia di bagian sana. Terus aku ngelihat ada dekat tenda tentara yang lingkaran itu
ada tentara yang dekat tentara itu, si pesertanya ini langsung kayak nahan gitu loh, kayak mau masuk enggak tektok gitu kan. Dan itu kalau aku alhamdulillahnya tuh masih bisa ngehandlein. Terus sama aku, tapi ngehandleinnya jadinya ke aku gitu bunda. Jadi kalau aku gini, aku bilang, kamu bantu teteh ya, kata aku teh, kamu bantu teteh, kamu istighfar, kamu ini kata aku. Terus sama aku dari belakang digituin. Terus udah kayak gitu, ternyata alhamdulillahnya aku bilang, udah ngerasa ini belum, udah ngerasa enakan? Alhamdulillah teh, katanya kayak gitu. Wanda, oke. Teteh minta tolong banget ke kamu harus banyak istighfar, kamu baca ini ya, kata aku kayak gitu. Iya teh, siap. Nah, yang di sebelahnya tuh kayak udah kayak gitu. Tapi emang iya ya, aku tidak memungkiri ya, itulah bahasanya. Karena kalau orang yang mau masuk kayak gitu tuh ada banyak macamnya, nggak cuman langsung masuk, enggak, tapi ada juga yang mual dulu, pusing dulu, itu baru masuk kayak gitu lah, pokoknya macam-macam. Terus aku udah ngeliat gelagat dia kayak gitu, terus aku bilang juga, aku ngobatin lagi, pokoknya ada 3 orang yang aku masih bisa ke handle dan dia nggak jadi masuk. Dan aku cuman dapat mualnya doang, alhamdulillahnya nggak ada apapun, nggak akunya nggak kenapa-kenapa. Terus karena kondisi udah nggak kondusif lagi, yang di tenda aku ngelihat ke tenda tentara tuh kan, yang teman-teman yang lain tuh. Terus yang lagi kemasukan itu, aku tuh nggak berani ngedeketin karena takut aja gitu kan, tiba-tiba pun dia nerekam kan, takut gitu kan. Terus aku agak jauhan gitu loh sama dianya, sama tempat, kalian tahu nggak sih kayak PMR atau apa sih yang UKS-nya kayak gitu, pokoknya gitulah tempatnya. Terus sama aku dibacain, baca doa yang kayak gitu dari kejauhan. Terus tahu nggak, salah satu dari itu mereka langsung, gimana nggak selak saya, gimana nggak kaget, coba. Langsung dia kayak berdiri gitu, bukan berdiri, duduk gitu, yang tadinya terlentang terus duduk, terus langsung kayak gini ke aku. Terus kan masih dipegangin sama panitia lain, sama tentaranya kan, sambil kepalanya tuh lagi di gini-gini sama tentaranya, nggak ngerti aku cuman ngedoain. Terus gak tahu dalam hati aku tuh dari rasa takut ya, aku yang tadinya takut ngeliatin si orang yang lagi kesurupannya, terus tiba-tiba kayak ya udah aku berani, karena aku mikirnya aku ada Allah, kamu siapalah kak, kayak gitu aku lupa pokoknya. Terus ternyata keluar tuh. Oh alhamdulillah, mungkin keluarnya gara-gara itu tuh yang utara lagi itu, tapi alhamdulillah, pokok bodo amat mau gara-gara siapa dikeluarinnya. Terus ada ya satu lagi nih, yang satu ini aneh-aneh, nggak tahu, tapi aku ngerasa ini bercandaan sih, tapi nggak tahu bercandaan, nggak tahu ini setengah masuknya, aku nggak tahu. Minta cai kopi, minta air kopinya kudu hitam, kopi hitam kayak gitu. Terus sama si teman aku tuh dibercandain, naon ya rek kopi hidung gitu cina. Terus aku ngeliatin doang, aku bacain, gak ada respon sama sekali. Itu tuh cuma dipegang doang si peserta itu tuh, tapi kayak ngerasanya udah dimasak. Tapi sumpah aku ngerasanya si peserta itu tuh kayak biasa aja, cuman jual minta kopi hitam gitu kan, aneh gitu kan, tapi ada aja gitu. Nah kalau misalnya peserta yang lain tuh kayak gampang-gampang aja gitu kan, sama si tentaranya langsung keluar kayak gitu kan, nggak ada drama-drama teriak-teriak yang kayak gitu, nggak ada drama mau minta apapun, nggak ada. Tapi ada satu yang kayak bilang, kalian tuh berisik banget di sini.
izin enggak, apa-apa enggak, katanya kayak gitu pakai bahasa Sunda yang halus. Tuh kan bener, aku langsung kepikiran kayak ini gara-gara sesajen nggak dikasih ya mah. Di situ tuh aku nggak berani masuk ke tendanya, tapi aku cuman dari depan doang, terus aku doain ya Allah, terus niat aku tuh kayak ya Allah semoga gak ada lagi yang kayak gini, gak ada lagi, nggak mau gitu kan, kasihan gitu kan. Terus aku ngeliat ya peserta lain udah masuk ke tenda-tenda masing-masing, tenda putri sama putra. Udah kayak gitu, mereka disuruh istirahat. Terus besok-besoknya nih teman aku yang teman aku ini tuh tatip, tahu kan tatip, masa nggak tahu tatip, yang kayak gitulah, yang kayak keamanannya gitu, keamanan tapi agak galak gitu loh. Ternyata dia ini lepas kontrol gitu kan. Di WC pun dia teriak-teriak, cepet kamu cepet ya kayak gitu tuh. Terus aku sadarnya pas aku mau ke WC juga. Pas aku mau ke WC, tiba-tiba aku ngeliat kayak ada yang mau nangis kayak gitu, kayak mau nangis ngerungkul kayak gitu. Gak tau kenapa itu cewek, tapi masa iya cewek tapi di WC tentara, gak tau lah, nggak ngerti itu. Terus si teman aku ini uring-uringan, tahu nggak uring-uringan tuh kayak rungsing. Terus aku kayak ngeliat matanya, ini ada yang beda nih bunda, kayak lu kenapa gitu kan. Terus aku kayak punten kayak gitu, permisi kalau misalnya ngeganggu mah jangan, ya apalah pokoknya lupa aku ngomong apa, pokoknya gitulah, kayak permisi aja gitu, minta izin gitu ya. Terus udah, itu hari terakhir kita pulang, udah gak ada lagi keserupan yang kayak gitu, udah beres. Tidak bunda, setelah itu aku 3 hari atau 2 hari 2 hari kemudian aku tuh ada acara lagi, acara kampus gitu, wisudaan, dan kebetulan aku jadi panitia lagi, aku panitia acara. Terus ada temen aku yang indigo yang kedua, ini tuh bukan tim apa ya dia, nah ini tuh udah beda tempat ya. Jadi acara wisuda itu di gedung. Nah pas di gedung itu pasti ada kayak panggungnya, terus backstage-nya, terus ada di teman aku ini bukan acara apa ya, lupa aku, pokoknya konsumsi atau apa gitu. Terus dia tuh yang di tempat pesertanya kan, terus yang pesertanya tuh aku bikin lah dananya nanti. Nah teman aku yang indigo ini ngelihat aku kan di ngadep ke layar kayak gitu. Terus aku tuh nggak sengaja kesorot sama lampu yang panggung, tahu kan lampu panggung kayak yang satu-satu gitu, yang random gitu. Nah nggak sengaja ke muka aku. Terus teman aku bilang dalam hatinya, terus nggak dalam hatinya, dia ngobrol tuh ke teman aku, itu si Nabil kok dia dandan ya, katanya kayak gitu, kayak dandannya tuh over banget katanya kayak gitu kan. Terus kayak ondel-ondel jatuhnya, katanya kayak gitu. Terus padahal tahu nggak, aku tuh sama sekali nggak dandan sama sekali, aku cuma kayak gini doang. Terus teman aku bilangnya kayak gitu, ngerti nggak? Tapi aku ya juga emang dari situ tuh kayak marah-marah nggak jelas gitu kan, apa-apa kayak apa sih kayak gitu kan. Terus ternyata yang ingat kan yang aku bantuin pesertanya yang 3 itu, ada yang nyantol, ada yang ngikut ngintilin masuk tuh, kayak masuk bukan masuk ke aku, tapi kayak ngasih energi dia ke aku, dan seakan-akan aku tuh dia gitu kan. Jadi yang tampaknya yang kayak gitu tuh, yang kata teman aku dandan itu tuh dia gitu, bukan aku, ngerti gak sih? Terus ternyata itu tuh kayak takut grandma, kayak grandma gitu kan, grandma yang kayak abis nyinden gitu. Itu tuh kan jadi si teman aku tuh cerita ke aku,
Terus aku udah langsung lapor dong ke temen indigo aku yang lain. Hidup aku dipenuhi sama anak indigo, gimana itu? Terus si temen aku bilang, iya kamu ada yang ini katanya. Ya terus aku harus kayak gimana, nggak tahu. Terus dia bilang ya udah inian aja, gampang lah itu mah, nggak terlalu gimana katanya. Gampang akunya gitu kan. Terus ya udah deh, sama dianya dibantuin, dibacain doa dan alhamdulillah aku juga nggak ketemu kenapa. Udah deh, tidak ada lagi. Dan nah yang nyimak, kalian ingat gak yang teman aku panitia keamanan gitu, tatip gitu, ternyata dia juga diikutin sampai ke rumah. Tahu nggak mintanya apa? Mintanya aneh-aneh pokoknya, minta disesajenin yang kayak gitu, terus balikin lagi ke Cianjur. Nah udah gitu, untungnya tuh teman aku yang itu tuh ada kenalan orang pintar kayak gitu kan, pokoknya udah beres, udah kemana tuh yang kayak gitu. Terus yang anak peserta yang aku bantuin itu ternyata dia indigo, dan dia tuh kesusahan buat ngelepasin dalam diri dia waktu itu, makanya aku bantuin segampang itu cenah. Jadi dia juga bilang iya teh di sini tuh banyak banget bla 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 yang kayak gitu. Terus aku mikir enggak lagi deh kayak gini, benar-benar kalau misalnya mau ada ospek lagi, ya udah sesajen yang kayak itu bodo amat, kita nggak percaya, tapi ya udah dia mintanya kayak gitu, kasih aja dah, yang penting nggak akan ke kita gitu, nggak kena ke kitanya. Udah deh, segitu ceritanya bunda. Tapi aku tuh masih banyak lagi cerita horor ya. Apakah aku harus cerita lagi? Ini tuh yang hangat banget, dan cerita horornya ini bersama teman-teman selebgram aku. Tapi cerita jangan sekarang. Cerita nggak? Oh ya, yang bilang kakak tuh indigo atau gimana sih? Ya aku juga nggak tahu. Kalau indigo tuh kan bisa lihat langsung gitu kan. Aku enggak. Aku mah cuma ngerasain doang, tapi aku tahu gitu di mana aja gitu. Tapi kadang juga salah, tapi ya gitulah, nggak ngerti aku juga. Kayaknya aku bukan anak indigo, tapi anak indihome.